Halo, selamat malam. Hari ini aku mau ngobrol tentang ini. Hmm, Jangan lihat penampilan seseorang dari gayanya, dari performnya gitu kan. Karena kita nggak bisa eh, cukup dengan hanya melihat orang dari luarnya. Bisa aja kita kalau ngelihat dari luar tuh kayak gini. Dia kemarin kayak rapi, terus posisi diamnya di mana, punya duit nih atau gimana. Terus sekarang kayak gembel, ngerokok ngerokoknya ngelitingan gini. Wah, pasti nggak punya duit, berakan atau gimana. Tidak begitu. Ada satu hal yang mesti kita ketahui semua. Di luar belum tentu, tampak luar itu belum tentu seperti tampak isinya dalamnya. Kita contohin aja buah durian. Ya pada umumnya mungkin suka ya. Di luarnya kelihatan kayak ganas gitu kan, berduri, menyeramkan gitu kan. Tapi ketika dia dibuka, ternyata isinya nikmat sekali, bahkan harganya pun mahal gitu kan. Nah, itu udah bisa kita ambil contoh bahwa luar sama dalam itu beda. Contohnya begini, jangan ngelihat orang banyak tato, rambut gondrong, brewokan, kelihatan nyeremin, ya kayak aku lah, cuma aku nggak ada tato ya. Kalau kamu ngelihat luarnya aku aja, mungkin sekilas kamu langsung lihat aku serem, atau wah jahat nih, wah maling nih, wah copet nih, wah preman nih, atau kayak gimana gitu kan. Tapi bisa aja setelah kamu banyak ngobrol, kenal, ternyata mungkin pikiran kamu juga berubah. Oh ternyata selama ini kita salah sangka, ternyata dia baik, ternyata dia gimana gitu kan. Nah, maksud aku gini, sebelum ngelangkah atau ngejustifikasi seseorang, mestilah kita ngelihat dulu benernya, detailnya. Jangan sampai jadi kita suudon ke orang, salah sangka, atau apa ya. Hmm, atau lebih, kalau kalau gini lebih mendingan gitu kan. Eh, Kamu berpositif thinking, ngelihat orang yang kayak gini, itu positif ya gitu. Tapi bisa aja begini, kamu lihat orang berdasi rapi, ternyata dia penipu misalkan gitu kan. Padahal gambaran kamu, wah kayaknya tajir nih, kayak banyak duit nih, kayaknya baik nih, belum tentu gitu kan. Itulah, kita harus belajar gimana kita ngelangkah, gimana kita eh, menilai gitu kan. Jangan gegabah, jangan cepet-cepet nilai seseorang itu dari penampilannya aja gitu kan. Mungkin kebanyakan orang ngelihat, wah penampilan kayak aku yang orakan kayak gini pasti nggak punya hati, pasti nggak punya jiwa kemanusiaan, pasti wah sadis atau bagaimana. Kalau tahu, maaf nih, bukan sombong, kegiatan sehari-hari aku itu banyak sosial ya, walaupun
tidak selalu materi gitu kan. Apa yang ada aja yang bisa, mau tenaga, mau waktu, mau pikiran gitu kan. Untuk sosial itu insya Allah nggak akan sampai lepas, karena itu bagian dari keinginan aku sampai tua. eh, Jangan berhenti melakukan kegiatan-kegiatan sosial, terutama lingkungan. Nah, kebetulan aku berorganisasi di sini nih, di pendaki gunung penempuh rimba, yang di dalamnya ada program-program kegiatan lingkungan, salah satunya penanaman, bersih gunung, ya banyak lah. Atau misalkan apa ya, intinya menjaga lingkungan lah gitu kan. Nah, kenapa kita harus belajar kayak gitu? Itu penting, apalagi kita nanti sudah menjadi orang tua. Misalkan anak kita ada yang ngedatengin atau ada yang ngapelin, misalnya anak kita cewek ada yang ngapelin, jangan ngeliat langsung oh bahwa ini buruk gitu kan. Kenali dulu dia, siapa tahu lebih baik gitu. Karena gini nih, kita harus percaya dengan apa yang dikatakan, apa di Al-Quran, apa di hadis ya. Intinya begini, tidak semua yang kita anggap buruk itu buruk menurut Allah, dan tidak juga yang kita anggap baik itu baik menurut Allah gitu kan. Ya pedoman kita kan sebagai manusia yang bertuhan gitu kan, ya kita yakini apa yang Tuhan perintahkan, apa yang kitab sucinya serukan gitu kan. Tapi beda lagi kalau misalkan kita melihat segala sesuatu itu tanpa ada dasar ketuhanan gitu kan. Ya mungkin hal yang terjadi kayak tadi itu, bahwa misalkan orang yang satu-satu gini lebih taat agama dan bisa mengaplikasikannya, itu misalnya yang berpeci, yang menggunakan baju koko, atau yang menggunakan jubah, yang sering ke masjid, yang sering ngaji, yang sering ibadah istilahnya, dalam ya intinya terus menyuarakan keagamaan. Padahal belum tentu kayak gitu. Ya contoh aku aja yang tidak berpenampilan gitu, insya Allah 1 ayat 2 ayat aku bisa sampein gitu kan. Dan walaupun 1 ayat 2 ayat mungkin aku juga bisa mengaplikasikannya dengan baik gitu kan. Tapi belum tentu yang hafal Al-Quran berjuz-juz, hafal atau bisa menerangkan segala sesuatu tentang isi kitabnya, dan bisa berceramah di depan banyak orang, itu bisa mengaplikasikan, merealisasikan apa yang dia bicarakan itu di kehidupan nyatanya itu sesuai gitu. Tidak begitu. Jadi mulai dari sekarang, mari kita hargai, kita apa ya, kita jangan mudah menilai itu hanya dari luarnya saja, hanya fisiknya saja gitu kan. Capek nanti gitu. Capeknya apa? Ketika, dan malu gitu kan, ketika kita ngeliat oh si ini kayaknya urakan, pas kita kenal ternyata oh baik, salah sangka gitu kan. Bahkan itu bisa jadi penyesalan kayak gini misalkan cewek misalkan nolak cowok kayak, oh nggak asik banget,
kayak preman kayak apa. Ternyata pas kemudian hari si cowok itu lebih baik dari apa yang dia perkirakan. Terus apa dari apa yang dia miliki, yang tadi yang di kebalikannya dari si cowok itu kan sayang. Sedangkan yang dibutuhkan kita itu yang jelas, yang realistis gitu kan, yang realitanya itu baik, realitanya itu eh, jelas-jelas akan membahagiakan, mampu membahagiakan, bisa bertanggung jawab, ya banyak lah. Karena tidak semua, atau mungkin di zaman ini kalau aku lihat hanya segelintir orang. Bahkan yang aku lihat gini, salah satu yang aku kenal, aku punya teman preman, antingnya banyak, tatonya seluruh tubuh, rambutnya kucel, mukanya kucel, terlihat sangat garang gitu. Mungkin iya saat dia di terminal, saat dia di jalanan, aku ngeliat misalkan di situ wah preman abis. Tapi pas aku lihat di rumahnya, dia sangat bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, bahkan kepada orang tua dan tetangga-tetangganya gitu. Itulah pentingnya kita melihat segala sesuatu itu secara detail gitu kan. Melihat segala sesuatu itu tidak hanya uh, dilihat kasat mata kita aja, didengar dengan telinga aja gitu kan, tapi mesti dicerna, mesti dilihat dengan detail gitu kan, biar kita nggak salah sangka, biar kita nggak kejeblosan. Ya intinya biar positif buat kita semua. Oke, gitu aja. Terima kasih yang mau mendengar, yang mau ngedengerin, yang mau melihat gitu kan. Aku bukan seorang motivator, tapi aku ingin berbagi di mana gini, ketika memang ada yang sama-sama membutuhkan apa yang aku omongin, yang mudah-mudahan jadi manfaat, khususnya tetap buat diri aku sendiri, umumnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.